Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Meiman di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar Purwokerto. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada Online Experience hari ini ada lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Dan setelah rekan saya Betty dan GCC Band menyanyikan sebuah lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Ya'aro Harefa. Teman-teman, marilah di awal bulan Juli ini kita awali dengan semangat dan antusias dalam menjalani hidup ini. Apapun profesi Anda dan apapun keadaan Anda saat ini, mungkin Anda yang sedang menghadapi berbagai masalah yang belum selesai, ataupun kesehatan Anda yang sedang bermasalah, bahkan kepada Anda yang sedang mendapatkan keberhasilan serta kesuksesan, marilah terus andalkan Tuhan di setiap musim hidup kita, karena pasti Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik untuk Anda dan saya, orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi tentang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua, jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Mari kita bersyukur, kita nyanyikan besarlah Tuhan dan layak dipuji. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya di pertengahan tahun 2024? Masih aman ya? Aman lah ya. Kita semua, saya percaya kita semua masih bisa terus menjalani hari-hari kita ke depannya. Sudah setengah tahun berjalan bersama Tuhan dan setengah tahun ke depannya pasti berjalan bersama dengan Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu kalimat motivasi ya, yang pernah saya dengar dan kalimat ini sangat positif banget sebenarnya kata-katanya. Dia mengatakan begini, jika kita rajin berdoa, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Ada yang tidak setuju? Ya mungkin sebagian besar dari kita, ya di atas ada yang tidak setuju, tidak apa-apa. Nah, jadi mungkin sebagian kita ada yang sangat setuju dengan kalimat ini dan mungkin ada yang masih mikir-mikir, masa iya sih? Tetapi sebenarnya kalimat ini tidak sepenuhnya salah juga ya, karena ya Tuhan juga pasti akan memelihara hidup kita. Tetapi apakah benar pemeliharaan Tuhan itu seperti itu? Kalau kita berdoa maka Tuhan akan memelihara. Lalu bagaimana ketika kita tidak berdoa? Apakah Tuhan tidak memelihara atau bagaimana? Atau sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang sebenarnya suara hati kita yang menginginkan bahwa ketika saya berdoa maka Tuhan harus menyatakan pemeliharaannya di dalam hidup saya. Dan kalau kita melihat kehidupan kita, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, ternyata juga pemeliharaan Tuhan itu tidak sesederhana kalimat tadi ya Bapak Ibu. Karena ada kalanya kita bertemu dengan satu situasi dan kita bertanya, apakah Tuhan masih memelihara hidup saya atau tidak? Terkadang hidup yang kita jalani adalah hidup yang tidak terprediksi. Ada saja yang terjadi. Misalnya kita sakit, ada orang yang kena cancer, kemudian berdoa, puasa, mati-matian sama Tuhan. Bahkan banyak uang keluar nih untuk pembiayaan. Tapi ternyata gak kunjung sembuh. Bahkan sampai meninggal, cancernya gak sembuh. Kemudian kita bertanya, kenapa Tuhan sang pemelihara hidup ini justru mengizinkan hal ini terjadi bagi anak-anaknya? Bagi kita yang suka nonton berita mungkin sangat familiar dengan salah satu channel televisi yaitu TV CNN ya. Nama pemilik dari stasiun TV ini adalah Ted Turner. Dia ini adalah seorang yang sudah menyatakan diri sebagai seorang ateis. Artinya sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, siapa yang menduga bahwa ketika orang ini ketika masih remaja, dia pernah menyatakan keinginannya menjadi seorang misionaris untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tapi kenapa ketika dia besar kok dia menjadi seorang yang pesimis dengan Tuhan? Nah ternyata di masa dia bertumbuh beranjak dewasa, dia bertemu dengan satu situasi yang membuat dia bingung tentang Tuhan. Jadi ternyata suatu ketika adiknya yang masih kecil itu didiagnosa menderita penyakit lupus. Dan dia melihat bagaimana menderitanya adiknya ini. Dan kemudian si Turner ini dia berdoa, dia puasa mati-matian di hadapan Tuhan, dia berdoa. Dia memohon, Tuhan sembuhkan adikku ini. Tetapi sampai adiknya meninggal, penyakit lupus yang diidap oleh adiknya tersebut gak kunjung sembuh. Bahkan sampai meninggal. Dan bagi orang ini, ya Tuhan gak masuk akal nih. Bagaimana mungkin Tuhan yang baik itu membiarkan adiknya menderita. Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Ya mungkin kita pernah bertemu dengan situasi ini dan kemudian kita bertanya ya, kenapa ya Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi dalam hidupku? Kita mempertanyakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi respon yang berbeda ketika apa yang kita dapatkan adalah hal-hal yang baik. Misalnya keluarga kita akur, bahagia, pekerjaan kita luar biasa sukses, bisnis lancar terus, cuannya jalan terus gitu. Maka akan dengan mudah kita berkata, oh Tuhan baik padaku. Tuhan sangat baik padaku. Tetapi apakah benar Tuhan secara khusus baik kepadamu? Nah jadi ini masalahnya Bapak Ibu. Saat kita sakit
dan kemudian tidak sembuh, masalah tidak kunjung selesai, ya kita mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam hidupku. Tuhan di mana nih? Tetapi ketika kita sakit, kita disembuhkan, kita dapat berkat, kita mendapatkan keuntungan dari segala usaha-usaha kita. Mungkin kita mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita, sekolah, kampus yang sesuai dengan keinginan kita. Dan kemudian kita berkata, Tuhan baik kepadaku. Pertanyaannya adalah, emang benar kesembuhan yang kita dapat itu asalnya dari Tuhan? Emang benar uang berkat yang kita dapat itu dari Tuhan? Dari mana nih kita tahu bahwa yang kita dapatkan itu asalnya dari Tuhan? Jangan-jangan dari pihak lain nih. Karena begini Bapak Ibu, di dalam salah satu surat di Korintus itu dikatakan bahwa setan pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Artinya dia bisa menyamar jadi orang yang baik, yang bisa memberikan hal-hal yang terlihat baik menurut keinginan kita. Dia bisa memberikan apa yang kita inginkan. Mungkin kita masih ingat peristiwa iblis mencoba Yesus ya. Bukankah ia memberikan apa yang diinginkan oleh manusia di dunia ini? Iblis kan menawarkan kepada Yesus pada saat itu ketenaran, materi, kesuksesan, dia menawarkan. Dan itu adalah hal-hal yang diinginkan oleh manusia di dunia ini. Nah jadi ketika kita mendapatkan ketenaran, materi, kesuksesan, dari mana kita tahu bahwa kita menerimanya itu dari Tuhan? Itu adalah sebagai bentuk pemberian Tuhan dalam hidup kita. Dari mana kita tahu gitu? Dan apakah secara khusus Tuhan itu memberikannya kepada kita? Misalnya ya kita mendapatkan pekerjaan atau kampus tetapi lewat ordal gitu, orang dalam, the power of orang dalam. Gitu. Nah apakah itu pemberian Tuhan bagi kita secara khusus atau tidak gitu? Nah jadi bagaimana kita tahu pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita ini ada atau tidak? Karena begini Bapak Ibu, kita juga perlu tahu bahwa dalam hidup ini ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Misalnya terjadi karena ya Tuhan menginginkan hal itu terjadi. Misalnya kita bekerja di pekerjaan A ya mungkin karena Tuhan memang menginginkan itu. Tetapi ada juga yang terjadi dalam hidup ini disebabkan oleh hukum alam. Misalnya hujan, kemarau itu kan hukum alam ya. Kemudian gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya itu kan fenomena alam, hukum alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah hanya saja kan terkadang kita mengaitkannya dengan Tuhan ya. Misalnya ketika tempat saya kena gempa 2005 silam, kemudian banyak orang mengatakan wah Tuhan lagi menghukum nih kampung ini, daerah ini, pulau ini. Gara-gara banyak dosa jadi Tuhan kasih gempa. Padahal ya itu sebenarnya ya fenomena alam yang bisa terjadi kapan saja. Nah ketika sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita ya karena keputusan atau pilihan yang kita ambil berdasarkan kehendak bebas kita. Sebagai manusia kan Tuhan memberikan free will ya, kehendak bebas bagi kita. Jadi kita bisa memutuskan pilihan-pilihan mana yang akan kita ambil. Misalnya pekerjaan, sekolah, pendidikan, pasangan, atau tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kita punya pilihan untuk bisa memilih yang mana nih yang akan kita ambil. Dan mungkin hidup yang kita jalani saat ini adalah hidup berdasarkan pilihan kita. Hanya saja kan sebagai manusia, ketika kita bertemu dengan satu kenyataan ternyata pilihan kita salah, ya kita sering menyalahkan Tuhan. Ah Tuhan nih gini gitu. Padahal kita sendiri nih yang memutuskannya pada saat itu. Nah sesuatu bisa terjadi juga karena Satan influence gitu. Karena pengaruh dari iblis. Sesuatu juga bisa terjadi ya karena Tuhan sudah menetapkannya. Misalnya keselamatan. Keselamatan itu kan sudah ketetapan dari Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu adalah ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Nah jadi Bapak Ibu di tengah kehidupan yang kompleks saat ini dengan 1001 macam kemungkinan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah saya mau mengajak kita untuk melihat satu kehidupan umat Allah di dalam firman Tuhan. Bagaimana pengalaman pemeliharaan Tuhan yang manis dan pahit mereka alami bersama dengan Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, saya akan membacakannya pada kita semua.
Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua putranya. Kemudian keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ di Moab kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua putranya tersebut, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di Moab dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Nah, saya menceritakan sedikit background dari kisah ini Bapak Ibu. Nah, jadi peristiwa Naomi dan Rut ini terjadi di tengah bangsa Israel pada saat itu dipimpin oleh para hakim-hakim nih. Dan salah satunya dari catatan yang ada pada saat itu di dalam misalnya di dalam Hakim 21 ayat 25. Di sana dikatakan bahwa di Israel tidak ada raja yang memerintah. Sehingga setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi mereka memutuskan melakukan sesuatu berdasarkan pandangan mereka. Oh ini benar, jadi mereka melakukannya. Ya meskipun seringkali apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi setiap orang pada saat itu berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah di tengah situasi ini Bapak Ibu terjadilah kelaparan di tanah Israel pada saat itu. Nah tadi sudah kita bacakan bahwa ada satu keluarga dari Betlehem mengungsi ke Moab. Nah menarik di sini ya, kenapa kota Betlehem nih yang dicatat? Padahal kan banyak kota-kota lain yang saat itu juga mengalami kelaparan. Nah inilah keunikan dari Alkitab kita ya Bapak Ibu. Dia menunjukkan sesuatu hal yang tersirat dari kata-kata Betlehem ini. Nah kata Betlehem di dalam bahasa Ibrani itu berasal dari dua kata nih Bapak Ibu. Yaitu Bayit artinya rumah dan lehem artinya roti. Jadi Betlehem itu artinya rumah roti atau rumah makan. Nah tapi mirisnya pada saat itu justru di rumah roti tidak ada roti. Kita kalau ke rumah makan ya, kalau tidak ada makanan bilang udah habis, wah kita jengkel ya. Masa di rumah makan nggak ada makanan. Nah kira-kira yang terjadi pada saat itu seperti ini. Di rumah roti tidak ada roti. Betlehem itu rumah roti artinya. Tetapi tidak ada makanan. Nah ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya kelaparan yang terjadi pada saat itu. Sampai-sampai di rumah roti itu nggak ada roti, nggak ada makanan. Nah kalau di rumah roti nggak ada roti, bagaimana di tempat lain? Jadi begitu dahsyatnya kelaparan yang terjadi pada saat itu. Sehingga tidak mengherankan keluarga dari Naomi ini mengungsi ke Moab, cari makan di sana. Nah hanya saja dia terlalu lama tinggal di sana. 10 tahun mereka tinggal di sana. Bahkan ia menikahkan kedua putranya dengan perempuan-perempuan Moab. Padahal Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi. Gitu. Tetapi kedua anaknya dan juga suaminya akhirnya nanti meninggal di tanah Moab tersebut. Nah jadi Naomi dan keluarganya ini pergi dari Betlehem gara-gara makanan. Dan pulang ke Betlehem ya gara-gara makanan. Tapi memang dasarnya manusia kali ya Bapak Ibu. Jadi dia yang berbuat, dia juga nih yang marah-marah sama Tuhan. Nah, kalau lihat di ayat 19 dan 20, ketika mereka sudah masuk kembali ke kota Betlehem setelah 10 tahun, orang-orang heboh nih. Wah itu Naomi. Ya, tapi dia pulang bersama dengan Rut saja, tidak dengan suami dan anak-anaknya. Kemudian dia berkata nih, jangan panggil aku Naomi. Naomi itu artinya lovely, sweetest gitu ya, manis. Jangan panggil aku Naomi lagi. Tetapi panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah Naomi ini Bapak Ibu melihat pemeliharaan Tuhan berdasarkan apa yang ia inginkan.
ada makanan, berarti dipelihara Tuhan. Suami dan anak-anaknya masih hidup bersama dengan dia, berarti dipelihara Tuhan. Nah, kalau tidak dipelihara Tuhan, maka keluarganya ya menderita. Dia melihat bahwa ketika tidak taat, berarti Tuhan tidak memelihara. Makanya suaminya dan anak-anaknya meninggal. Itu menurut Naomi. Nah, mungkin bagi orang-orang yang suka menghakimi orang lain, maka sangat gampang untuk berkata kepada Naomi, makanya taat sama Tuhan. Coba nih kamu taat, suami dan anak-anakmu ini masih ada. Coba kamu taat, gak pergi ke Moab, pasti keluargamu masih utuh gitu. Bapak Ibu, seberapa sering kita mendengar perkataan penghakiman yang seperti ini? Seberapa sering kita mengaitkan bahwa apa yang terjadi, musibah yang menimpa orang lain ataupun diri kita sebagai akibat dosa yang kita lakukan. Akibat ketaatan yang tidak dilakukan oleh orang tersebut. Padahal kan tidak selalu seperti itu ya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ya parahnya ya kita seringkali terdoktrin oleh ucapan-ucapan penghakiman yang seperti itu. Dan akhirnya kita bersikap seperti Naomi mengatakan bahwa Tuhan jahat. Tuhan melakukan apa yang pahit kepadaku. Naomi ini bilang kepada orang-orang Bethlehem setelah 10 tahun. Dulu aku pergi dengan tangan penuh. Artinya bersama suami dan kedua anaknya. Sekarang aku pulang dengan tangan hampa. Padahal Naomi tidak pulang dengan tangan hampa. Dia pulang membawa Rut bersama dengan dia. Naomi tidak melihat bahwa Tuhan itu menghadirkan menantu-menantu yang baik kepadanya. Yaitu Rut dan Orpa untuk menemani hidupnya. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana jika tidak ada Rut dan Orpa yang menemani Naomi. Mungkin dia mati kesepian di tanah Moab. Tetapi Tuhan menghadirkan Rut dan Naomi untuk menguatkan, untuk menghiburkan hati Naomi ini. Tetapi Naomi tidak melihatnya. Sehingga dia berkata, Tuhan jahat kepadaku. Tuhan melakukan yang pahit kepadaku. Coba seandainya Naomi ini tahu bahwa ternyata nantinya Ruth akan menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Mungkin sikapnya akan berbeda. Dia mungkin akan mengajarkan kepada kita bahwa jangan menghakimi Tuhan dengan akal budi kita yang lemah. Tetapi percayalah pada kasih karunia-Nya. Di balik pemeliharaannya yang mungkin mengerutkan dahi kita untuk bisa memahaminya. Di sana ia menyembunyikan wajah yang tersenyum untuk kita. Tapi kan Naomi tidak melihat rencana Tuhan di balik peristiwa apa yang terjadi ini. Nah Bapak Ibu, dua hal yang ingin saya ajak kita untuk renungkan tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita dari kisah ini. Bahwa yang pertama, bahwa ternyata pemeliharaan Tuhan tetap ada di dalam penderitaan, di dalam kesakitan, pergumulan yang kita alami. Bapak Ibu, mungkin ada kalanya kita mengerutkan dahi kita ketika kita bertemu dengan pemeliharaan Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kemudian kita bertanya, masih adakah Tuhan? Mungkin kita bertanya, masih worth it kah? Masih berhargakah untuk tetap taat dan beriman kepada Tuhan di tengah dunia yang seperti ini? Jawabannya yes, masih penting dan masih worth it untuk tetap taat dan beriman kepada Tuhan di tengah dunia, di tengah hidup yang mungkin begitu buruk di mata orang lain. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu, di masa-masa buruk sekalipun, Tuhan juga masih bisa tetap bekerja. Pemeliharaan Tuhan masih tetap ada di sana. Tahun 1999, tepatnya tanggal 15 September, terjadi satu insiden penembakan dan bom bunuh diri di salah satu gereja baptis yang ada di Texas. Nah pada malam itu anak-anak muda dari gereja ini sedang berkumpul malam itu untuk mengikuti kegiatan di gerejanya. Tetapi kemudian ada seorang pemuda yang menembaki peluru dan kemudian dia meledakkan bom yang ada di tubuhnya. Nah dari 60 peluru yang ia tembakan ada 8 orang yang tewas di malam itu. Dan malam itu adalah malam yang begitu suram bagi gereja dan bagi ratusan anak-anak muda yang berkumpul di gereja menyaksikan insiden yang mengerikan itu. Dan mungkin mereka bisa bertanya, di mana Tuhan nih? Padahal lagi ada di gereja nih. Tuhan ada di mana pada saat itu? Mereka merasa kok Tuhan meninggalkan kami nih. Tetapi kemudian setelah peristiwa terjadi mereka kemudian menemukan
bahwa ternyata Tuhan tidak meninggalkan mereka. Di tengah insiden yang terjadi pada saat itu, karya tangan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Misalnya ternyata di antara peserta yang hadir pada malam itu, ada seorang pekerja medis. Sehingga dia bisa memberi pertolongan pertama kepada para korban saat itu. Sebelum bantuan medis datang. Sehingga itu bisa mengurangi jumlah korban. Nah mereka melihat, oh ternyata Tuhan menghadirkan seorang tenaga medis di tengah-tengah mereka pada saat itu. Sehingga jumlah korban jiwa itu tidak bertambah banyak. Nah lebih menariknya lagi adalah 5 hari setelah peristiwa itu kemudian mereka mengadakan satu ibadah revival di stadion bola dan ribuan orang akan menghadiri ibadah tersebut. Nah salah satu keluarga korban tinggal di luar Texas, tinggal di salah satu negara di Timur Tengah yang begitu tertutup terhadap Injil pada saat itu. Nah karena keluarga ini tidak bisa pergi ke Texas, maka mereka meminta kepada pemerintah dan juga stasiun televisi untuk menyiarkan secara langsung ibadah tersebut. Ya 99 belum secanggih saat ini ya. Nah jadi mereka mengajukan permohonan dan ternyata permohonan itu dijawab dan diterima. Nah kemudian di negara yang tertutup terhadap Injil ini mengizinkan sebagian dari ibadah revival itu untuk disiarkan secara langsung di televisi. Ya meskipun hanya sebagian ya, tidak secara keseluruhan ibadah itu disiarkan. Mereka hanya mengizinkan sebagian dari ibadah itu diizinkan. Tetapi meskipun hanya sebagian, tetapi pada malam itu Injil diberitakan di negara yang begitu sulit pada saat itu melalui saluran televisi secara langsung tanpa kendala. Tuhan bekerja di masa-masa sulit sekalipun. Dia tetap bekerja di saat-saat buruk sekalipun. Dan masih banyak hal-hal yang Tuhan nyatakan kepada mereka pada saat itu. Banyak orang yang kemudian mencari Tuhan, bertobat. Kemudian mereka sadar bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Sehingga mereka merasa begitu penting berserah kepada Tuhan. Dan bagaimana di balik peristiwa yang buruk yang terjadi pada saat itu, ternyata Tuhan juga masih tetap bekerja. Jika saat ini juga Bapak Ibu kita sedang berada di dalam masa-masa terburuk dalam hidup kita, mari tetap berserah kepada pemeliharaan Tuhan. Karena di masa-masa buruk sekalipun, Tuhan masih bisa bekerja untuk kita semua. Meskipun terkadang pemeliharaan Tuhan itu juga terkadang sulit, terkadang keras bagi kita semua. Dan ini yang kedua. Pemeliharaan Tuhan terkadang sangat keras dan sulit untuk kita pahami. Seperti Naomi, dia begitu sulit untuk melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ia melihat bahwa justru yang terjadi pada saat itu adalah penghakiman Tuhan kepadanya. Sehingga pasangan dan anak-anaknya itu meninggal. Ya karena dosa yang dia lakukan, karena kesalahan yang ia lakukan. Dan meskipun ya Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada Naomi adalah akibat dari dosanya atau penghukuman Tuhan kepadanya. Tetapi kita bisa melihat kasih Tuhan dinyatakan kepada keluarga ini. Kita melihat seharusnya orang yang sudah melakukan dosa seperti Naomi yang melanggar perintah Tuhan, ya udah nggak ada lagi harapan lah. Tetapi di tangan Tuhan yang begitu mengasihi umatnya, ia mengubah yang terlihat sebagai penghukuman akibat dosa itu menjadi sukacita. Di keluarga Naomi ini tidak ada harapan. Tetapi ternyata Tuhan melakukan manuver yang luar biasa. Bagaimana Ruth dari bangsa Moab menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dan kita lihat ya di dalam kitab suci kita hanya Ruth dan Esther, 2 nama perempuan yang dipakai sebagai nama kitab kita. Nah, Tuhan bekerja di balik dari apa yang dialami oleh Naomi, yang dilihat oleh Naomi sebagai penghukuman, tetapi Tuhan mengubah yang tidak terlihat ada harapan lagi, dia mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan hanya sukacita bagi keluarga ini, tetapi mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah pernah kita berpikir bahwa apa yang terjadi di masa lalu, entah itu dosa atau kesalahan sekalipun, itu berarti bukan berarti tidak ada harapan untuk masa depan kita.
Tidak. Tetapi di tangan Tuhan yang begitu mengasihi kita, Ia bisa mengubah semuanya itu menjadi sukacita, menjadi hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin apa yang terjadi saat ini memang akibat kesalahan yang kita lakukan. Akibat keputusan-keputusan tidak bijak yang kita ambil saat memutuskannya tempo dulu. Sehingga saat ini keputusan tidak bijak itu membuat hidup kita benar-benar tough, benar-benar susah, sulit. Dan bahkan mungkin kita mulai menyesal dan mengatakan, aduh kenapa saya mengambil keputusan-keputusan itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, meskipun demikian, meskipun apa yang terjadi saat ini adalah akibat dari keputusan yang tidak bijaksana pada saat itu, tetapi di dalam Tuhan masih ada harapan untuk kita semua. Jangan pernah berpikir bahwa dosa di masa lalu, kesalahan di masa lalu adalah akhir dari segalanya. Tidak ada harapan lagi bagi kita, tidak. Tetapi di dalam Tuhan masih ada harapan Bapak Ibu. Kita juga sebenarnya sudah tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu memelihara hidup kita. Tetapi kalau boleh jujur, terkadang ada momen-momen kita tidak ingin dipelihara oleh Tuhan. Ada momen-momen kita ingin bebas dari pemeliharaan Tuhan. Seperti domba yang ingin melarikan diri dari kawanan domba yang lain, yang ingin memisahkan diri dari kawanan domba yang lain. Kenapa? Saya ingin mengambil jalan sendirilah. Kayaknya belok kanan nih asik nih, seru gitu. Tetapi yang menjadi kabar baiknya Bapak Ibu, bahwa apapun itu, ingatlah selalu bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa kita hindari. Cinta kasih Tuhan tidak pernah berkurang untuk memelihara hidup kita. Nah, ini yang menjadi kabar baiknya. Meskipun kita bisa melakukan kesalahan-kesalahan, seolah-olah kita bisa mempermainkan Tuhan. Tetapi ternyata cinta kasih Tuhan tidak pernah berkurang untuk memelihara hidup kita. Karena ternyata pemeliharaan Tuhan juga tidak bisa kita hindari di dalam hidup ini. Tuhan dengan begitu khusus memperlakukan kita Bapak Ibu. Ia memberikan anugerah pemeliharaannya yang tidak bisa kita hindari. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa, dan kuasanya itu tidak terbatas sehingga kita tidak bisa menghindari pemeliharaannya tersebut. Sehingga di dalam Mazmur 139, pemazmur itu mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menghindari Engkau Tuhan? Aku lari ke langit, Engkau ada di sana. Aku lari ke liang kubur, Engkau ada di sana. Kemana lagi aku dapat pergi? Ketika aku duduk, Engkau tahu. Ketika aku berdiri, Engkau tahu. Ketika aku berjalan, bahkan ketika aku berbaring, Engkau tahu. Artinya pemazmur di sini tahu apapun yang ia lakukan, Tuhan pasti tahu. Apapun yang kita lakukan juga Tuhan pasti tahu. Kenapa? Karena kita ada di dalam satu lingkaran hadirat Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan tanpa pengetahuan dan seizin Tuhan Bapak Ibu. Karena di dalam Dia kita hidup dan bergerak. Kita dengan kehendak bebas kita bisa melakukan apa saja. Tetapi semua atas seizin dan Tuhan tahu semuanya itu. Sehingga di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28 di sana dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Ibaratnya seperti lingkaran ini Bapak Ibu. Ini adalah lingkaran hadirat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita ada di dalam lingkaran pemeliharaan Tuhan ini. Kita hidup, kita bergerak di dalamnya. Kita bisa bergerak, kita bisa melakukan apapun, tetapi Tuhan tahu. Dan ini juga menjadi kabar baik, penghiburan bagi kita Bapak Ibu. Karena sekarang kita tahu bahwa dalam menjalani hidup ini, saya tidak sendiri. Tetapi ada Tuhan yang selalu hadir menemani. Entah itu di dalam kebahagiaan, di dalam duka cita, di dalam pergumulan sekalipun, ternyata Tuhan hadir di sana dan menemani. Entah itu pergumulan jatuh bangun di dalam dosa.
Sekarang kita tidak menjalaninya sendiri. Tetapi Tuhan yang begitu mengasihi kita, Ia hadir dan menemani kita. Sehingga mari kita terus meminta Tuhan untuk terus menyertai hidup kita. Ada satu quote menarik yang pernah saya baca dan mungkin ini bisa menjadi quote of the day bagi kita ya. Bahwa ternyata tidak penting jalan kemana. Bukan jalan kemana nih yang penting. Tetapi berjalan bersama siapa, itulah yang lebih penting. Bapak Ibu, ketika kita melakukan perjalanan bersama dengan orang yang kita kasihi, bersama dengan orang tersayang, pasti perjalanan itu meskipun itu terjal, hujan badai, segala macam ombak, kita bisa akan melewatinya dengan seru dan asik-asik saja. Tetapi akan berbeda ketika bersama dengan orang yang kita tidak begitu suka atau tidak kita kasihi gitu ya. Nah jadi begitu juga nih dengan perjalanan hidup kita. Ketika Tuhan yang ada berjalan bersama dengan kita, maka perjalanan hidup yang kita jalani, saya rasa bahwa itu adalah perjalanan yang pastinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jadi bukan berjalan kemana nih, bukan jalan mana yang akan dituju, tetapi berjalan bersama siapa nih, itu yang lebih penting. Mungkin kita bisa mengarungi hidup ini dengan kuat gagah kita, dengan kemampuan-kemampuan kita. Tetapi Bapak Ibu, jika Tuhan tidak ada di sana, lalu buat apa kita menjalaninya? Oleh sebab itu, minta terus akan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Minta Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. Karena Ia adalah Tuhan yang selalu ada dan hadir menemani hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir, berjalan bersama Tuhan Sang Pemilik hidup ini akan membuat hidup ini lebih berarti dan pasti ujungnya adalah untuk kebaikan kita semua. Berjalan bersama Tuhan Sang Pemilik hidup ini, Ia pasti tidak akan membawa kepada maut, tetapi Ia akan membawa kita kepada rancangannya yang penuh dengan damai sejahtera. Pemeliharaan Tuhan akan selalu ada di dalam hidup kita. Dan mari kita terus tetap bertahan di dalam situasi apapun yang kita alami saat ini. Mari tetap percaya dan tetap taat dan menunggu dengan setia karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Mari kita menaikkan pujian ini sambil kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau tak besertaku, aku tidak mau berjalan. Mari kita meminta pimpinan Tuhan untuk menemani perjalanan hidup kita. Dengan kasih
Bapa, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Engkau akan terus bersama dengan kami. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengarungi hidup ini jika Engkau tidak ada di sana. Oleh sebab itu Tuhan, inilah permohonan kami. Engkau akan selalu bersama dengan kami. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam segala apapun situasi hidup kami. Kami rindu dan kami memohon kasih Tuhan. Engkau yang hadir di sana menemani, menghiburkan dan menguatkan setiap kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sadar sekali bahwa dalam hidup ini kami juga tidak mampu Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan mampukan kami. Tuhan tolonglah kami untuk menjalani hari-hari kami. Untuk mengerjakan pekerjaan kami. Untuk melakukan pelayanan kami. Tuhan tolong kami. Tuhan memampukan kami oleh belas kasih-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan dimanapun dipergunakan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan itu. Boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga setiap tangan-tangan yang memberikannya. Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda melalui setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita pulang, mari terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai engkau sekalian. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya hingga Kristus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pastor Aro Harefa untuk renungan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru dalam menjalani hidup ke depan. Dan kepada semua tim GCC Prokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini, dengan setia saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Prokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Prokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Meiman, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati.